Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang punya telinga katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih sudah setia beribadah. Nah, kita akan sambung pelajaran kita dari kitab Wahyu, Bapak Ibu, ya. Ini penting kita pelajari. Setiap tahun kita akan pelajari kitab Wahyu ini, karena kitab Wahyu ini adalah cermin bagi kita. Apa Bapak Ibu? Cermin. Kita perlu bercermin dari apa yang Tuhan katakan kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Jadi kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ini ditulis untuk mengevaluasi kondisi kerohanian orang percaya. Jadi ini ditulis kepada kita supaya kita mengevaluasi kondisi kerohanian kita. Dan perlu setiap tahun kita evaluasi kondisi kerohanian kita. Jangan sampai nanti kita merasa kerohanian kita sudah baik. Jangan sampai kita merasa nanti kita lebih baik dari gereja-gereja lain. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari pelajari sungguh-sungguh, dengarkan sungguh-sungguh, dan mari kita bertobat dari apa yang sedang ditegur di antara kita. Yang mau bertobat katakan amin. Ini mengevaluasi dengan cara apa? Memberikan penilaian Tuhan terhadap 7 jemaat di Asia Kecil. Ada Efesus, Smyrna, Pergamus dan Tiatira pada saat ini, Sardis, Philadelphia dan Laodikia. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, tujuannya adalah untuk menegur dan memperingatkan dosa. Sama-sama berkata menegur dan memperingatkan dosa. Wahyu ini ditulis untuk menegur praktik kompromi dengan dunia, praktik kompromi dengan ajaran sesat, dan hilangnya kasih yang mula-mula. Yang kedua apa? Tidak hanya menegur dan memperingatkan dosa. Yang kedua, wahyu ini juga ditulis untuk membuka jalan pemulihan. Sama-sama berkata membuka jalan pemulihan. Dan mengingatkan pentingnya menjaga kekudusan. Penting sekali bagi kita gereja untuk menjaga kekudusan. Sebab dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sama mereka yang lagi ikut pemuridan dasar, saya sudah ajarkan apa arti kudus ini. Kudus ini berbeda dengan terpisah dari dunia. Cara pikir kita terpisah. Cara kita menyelesaikan masalah terpisah dengan dunia. Kalau orang dunia banyak masalahnya pergi ke kedetuak, maka anak Tuhan banyak masalah. Terpisah caranya, datang sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya, itu beda kita. Itulah orang kudus. Berbeda caranya menyelesaikan masalah. Salam selamat pagi. Haleluya. Ibrani 12:14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Melihat Allah di sini Bapak Ibu, bisa melihat pertolongannya, bisa melihat jalan keluar daripada Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat. Maka saya mengajak mas saudara, lewat firman Tuhan ini, mari kita hidup kudus. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, menguatkan dalam penderitaan. Wahyu ini juga ditulis untuk memberikan penghiburan dan motivasi kepada jemaat yang sedang mengalami penganiayaan. Supaya apa? Supaya kita tetap setia sampai mati. Ada pergumulanmu, tetaplah setia. Di dalam Matius 5 ayat 10 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Mungkin saudara sedang teraniaya pada saat ini. Siapa yang menganiaya kita? Yang menganiaya kita adalah orang-orang terdekat kita. Yang menganiaya kita adalah keluarga kita, kakak kita, abang kita, orang tua kita. Itulah yang menganiaya kita ketika kita mengikuti firman Tuhan. Haleluya. Tak mungkin Raja Baut menganiayamu, enggak mungkin. Jadi kok dianiaya aku? Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya sebab karena kebenaran. Karena engkaulah yang punya kerajaan surga. Apakah saya sudah dianiaya? Sudah. Orang-orang terdekat yang menganiaya.
Jadi kalau saudara dianiaya, saya nggak heran. Apa yang kita lakukan ketika kita dianiaya? Jangan membalas. Goyang kiri kanan, jangan membalas. Teladanilah Kristus dengan membalas kejahatan dengan kebaikan. Hindari sikap dendam dan serahkan penghakiman kepada Tuhan. Jangan hakimi. Tetap berbuat baik, katakan amin. Fokus kepada kemuliaan. Roma 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan saat ini, dianiayakah engkau, itu tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan dinyatakan kelak. Apa yang kita lakukan? Tetaplah lakukan firman. Yang setuju katakan amin. Tetaplah mengasihi, katakan amin. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, katakan amin. Itu perintah Tuhan, Pak. Dalam Lukas 6 ayat 28 dikatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Artinya apa? Mintalah berkat bagi orang. Ada banyak orang yang salah tafsir. Aku udah dikutuki berarti aku minta berkat dari dia. Enggak. Ada yang mengutukimu, minta berkati dia, berkati dia. Makanya lepaskan berkat. Jadi sekalipun saudara pada saat ini dianiaya, tetaplah berbuat baik. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Lakukan firman Tuhan. Tapi tidak hanya itu. Tuhan tidak hanya menguatkan kita. Yang keempat, wahyu ini juga ditulis untuk menjanjikan upah. Yang mau upah katakan amin. Wahyu ini ditulis untuk memberikan janji keselamatan dan hidup yang kekal bagi mereka yang menang atau bertahan dalam iman hingga akhir. Yang mau menang katakan amin. Makanya setiap akhir dari perikop ke-7 jemaat ini dituliskan, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Makanya saya mengajak sama saudara, tetaplah setia sampai kepada kesudahannya. Haleluya. Saat ini kita akan belajar dari gereja yang ada di Tiatira. Mohon fokus sebentar saja. Tiatira adalah kota terkecil di antara kota-kota yang disebut di kitab Wahyu. Namun sekalipun kota ini adalah kota yang paling kecil, mereka menerima surat terpanjang di dalam kitab Wahyu dari ke-7 jemaat. Ada yang 4 ayat, ada yang 6 ayat, ada yang 9 ayat. Tetapi kepada jemaat yang ada di Tiatira dituliskan sebanyak 12 ayat. Mari kita baca ayat 18. Wahyu 2 ayat 18. Kita akan belajari beberapa poin dari nats kita pada hari ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Yesus memperkenalkan diri sebagai anak Allah yang matanya seperti nyala api dan kakinya seperti tembaga. Ini adalah simbol keilahian, kemurnian, serta penghakiman yang tembus pandang. Ini diambil dari Wahyu 1 ayat 14 sampai 15. Matanya bagaikan nyala api. Ini menandakan bahwa ia mengenal semua orang dan segala hal sampai menembus ke dalam. Pak, Bu, Yesus mengenal kita jauh sampai ke dalam hati kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan mengenal kita. Itu sebabnya tidak ada yang perlu disembunyikan. Motivasi saudara Tuhan tahu. Datang ke gereja ini motivasi saudara Tuhan tahu. Berkorban pun kita Tuhan tahu motivasi kita. Karena Tuhan tahu kedalaman hati kita. Mazmur 139 ayat 2 sampai 3. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Kita bisa bersandiwara, tetapi Tuhan mengenal kita. Haleluya. Haleluya. Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Allah menyelidiki hati nurani. Dalam 1 Samuel 6 16 ayat 7 dikatakan, ayat B,
Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pak, Bu, Tuhan melihat hati. Goyang kiri kanan, Tuhan melihat hati. Iya, enggak dilihatnya cincin Pak Gembala yang putih ini. Tuhan melihat hatimu. Itu sebab yang paling perlu dimodifikasi adalah hati kita bagian dalam ini. Dan itu terlihat dari respon kita terhadap masalah. Kakinya bagaikan tembaga. Apa artinya? Kakinya siap meremukkan musuh-musuhnya, yaitu iblis. Jadi Tuhan siap membela kita dari musuh-musuh kita. Katakan amin. Itu sebabnya kalau saudara ada masalah, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kekuatanmu. Katakan amin. Andalkan Tuhan, Pak. Kenapa? Kakinya bagaikan tembaga. Ia siap meremukkan musuh-musuh kita. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus. Sama-sama berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Iya. Dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat 2, salah saya. Coba ayat 1. Kalau di itu apa katanya? Allah itu baik bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dan kesesakan apa? Sangat terbukti. Ada yang tahu lagunya ini? Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ada yang tahu? Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sekali lagi, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Coba sekali lagi. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, pasti tak akan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, pasti tak akan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menolongku. Sebab tangan Tuhan selalu menolongku. Itu dia, Pak. Tuhan itu baik bagi kita. Sama-sama berkata terima kasih Tuhan Yesus. Saya akan bacakan banyak ayat kepada saudara. Saya bisa menjelaskan dengan baik, tapi lebih bagus firman Tuhan saya bacakan. Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Katakan amin. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi Bapak Ibu, apakah sekarang engkau sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami masalah, engkau dianiaya, engkau difitnah, serahkan pergumulanmu kepada Tuhan. Katakan amin. Yesaya 41 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. Yesaya 41 ayat 10. Dengan kuat, lambat tetapi kuat. Yesaya 41 ayat 10, 1, 2 ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Yang diberkati katakan amin.
Ayat 19 dari Wahyu 2 tadi. Apa dikatakan? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih baik daripada yang pertama. Haleluya. Aku tahu pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Kita sudah belajar jemaat Efesus, bahwa jemaat Efesus yang ditegur karena sudah kehilangan kasih yang semula. Maka jangan kita kehilangan kasih yang semula, katakan amin. Kontras dengan itu, jemaat di Tiatira dipuji. Kenapa? Karena pekerjaan mereka yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Artinya apa Bapak Ibu? Berarti mereka bukan saja bertekun, mereka bukan saja melayani, mereka bukan saja punya iman yang sejati, mereka bukan saja punya kasih, tetapi mereka terus bertumbuh dan berkembang. Katakan amin. Mereka terus bertumbuh dan berkembang. Mau tumbuh ke atas ke, mau tumbuh ke samping ke, mau tumbuh ke depan ke, nggak masalah. Yang penting bertumbuh dan berkembang. Jangan stuck, jangan puas hanya melayani. Engkau harus bertumbuh. Haleluya. Pak, Bu, memang bisa kita bilang di gereja ini persaudaraannya baik. Oh, di gereja ini firman Tuhannya bagus. Oh, di gereja ini pujian penyembahannya bagus. Aku nyaman di sini. Apakah itu pertumbuhan? Enggak. Bagus semua itu. Tapi pertumbuhan yang dimaksud adalah ketika kita semakin serupa dengan Kristus. Kasih kita, pola pikir kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Seandainya gereja Giat Bagan Siapi-api dipuji seperti ini, maka kita patut bersuka cita ya. Iya kan? Mau saudara dipuji Tuhan? Mau Pak? Mau Pak? Bah. Ayo kita kumpulkan persembahan. Gak jelas lah iklan ini. Banyak masalahmu. Semangati dirimu. Kalau dengar firman pun gak semangat, ngapain saudara datang? Yang mau semangat dengar firman katakan amin. Mau dipuji Tuhan, bertumbuhlah. Dipuji pendeta pun bagus sekali kan, senang kan? Apalagi nggak dipuji, bisa merajuk, ya kan? Merajuk karena nggak dipuji. Apalagi dipuji Tuhan, ya carilah perkenanan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tetapi meskipun jemaat Tiatira mengalami pertumbuhan dalam kasih, iman dan ketekunan, lagi-lagi Tuhan masih mencela mereka. Kenapa? Karena kali ini Tuhan melihat bahwa mereka membiarkan diri mereka disesatkan oleh pengajaran Izebel. Siapa Izebel ini? Kita buka dulu Wahyu 20 ayat 20. Wahyu 2 ayat 20 ini. Ayat 20 bang. Tetapi aku mencela engkau. Kenapa? Karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Artinya, Bapak Ibu, siapa wanita Izebel ini? Sosok Izebel ini bukan nama asli, melainkan gelar simbolis yang merujuk pada seorang nabiah palsu di dalam gereja tersebut. Artinya ini perempuan namanya nabiah, ya. Ini merujuk kepada Ratu Izebel, istri Raja Ahab dari perjanjian lama, yang membawa penyembahan berhala Baal ke Israel. Di dalam 1 Raja-Raja 16:31 sampai 33 nanti saudara baca bahwa Raja Ahab dianggap jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena ia menyembah dewa kafir Baal dan mendirikan patung berhala, bahkan dipengaruhi oleh istrinya Izebel untuk apa? Untuk membunuh para nabi Tuhan. Jadi tolong fokus kemari. Ajaran Izebel ini merujuk kepada praktik penyesatan yang mencampur adukan iman dengan penyembahan berhala. Dicampur adukannya iman dengan penyembahan berhala. Saya mau kasih tahu kepada saudara konteks daripada kota Tiatira ini. Kota ini adalah pusat industri dan perdagangan. Terkenal dengan kerajinan kain ungu dan perunggu. Salah satu contoh pedagang kain ungu dari Tiatira yang tercatat dalam Alkitab adalah Lydia. Siapa saudaraku? Yang kemudian bertobat
dan menjadi pendukung utama pelayanan Rasul Paulus di Filipi. Kita baca dulu Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai 15. Dikatakan di sana, seorang dari perempuan, atau dari ayatnya yang ke-13. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Jadi ada tempat sembahyang Yahudi. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama siapa? Turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Lihat, Tuhan membuka hatinya. Apa Bapak Ibu? Maka perlu kita minta Tuhan membuka hati kita, supaya firman ini masuk. Hati kita ini sudah sangat kontak, sudah sangat connect dengan hal-hal duniawi, sudah sangat connect dengan harta berkat-berkat duniawi. Maka kita perlu minta kepada Tuhan supaya Tuhan bukakan hati kita kepada hal-hal rohani. Katakan amin. Sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Maka sesudah ia dibaptis, bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Katakan amin. Iya. Jadi inilah salah satu contoh pedagang kain ungu yang di Tiatira, kemudian bertobat dan menjadi pendukung utama Rasul Paulus. Jadi satu saja yang mendukung pelayanan itu, maka pelayanan itu pasti berkembang. Katakan amin. Maka jadilah dari salah satu pendukung itu. Tahu saudara pendukung itu seperti apa? Kalau mendukung lagi semuanya baik, semua orang bisa. Tapi bagaimana ketika seseorang itu tidak seperti yang kita bayangkan? Apakah kita masih mau mendukungnya? Atau orang itu menyakiti kita, apakah kita masih mau mendukungnya? Salam selamat pagi. Itu karakter daripada bapak mamanya. Kalau enggak bapaknya yang tukang marah, mamanya. Kalau enggak opungnya. Udah pastilah itu. Atau pendetanya. Enggak kemana-mana itu. Kalau bapaknya tukang diam, mamanya tukang diam, opungnya tukang diam, berarti pendetanya yang salah. Pokoknya adalah salah satu di antara kita yang pemarah. Haleluya. Jadilah salah satu pendukung. Yang setuju katakan amin. Jadi kota ini dikuasai oleh serikat-serikat atau asosiasi dagang yang kuat. Ya, jadi pedagang wol, kain, tukang roti, pembuat tembikar, penyemak kulit, pandai tembaga atau perunggu, ada asosiasinya. Tahu asosiasi? API, Asosiasi Pendeta Indonesia. IDI, apa IDI? Ikatan Dokter Indonesia. Apalagi IAI, ada IAI ya, Ikatan Apoteker Indonesia. IBI ada bu, Ikatan Bidan Indonesia. Ada lagi Ikatan Pedagang Bagan Siapi-api, ada pak ya? Ya ada tuh perkumpulan para pedagang kain sebagan siapi-api, ada perkumpulan pedagang tua bagan siapi-api, ada itu, ada asosiasinya. Jadi di Tiatira ini ada asosiasi itu pak. Salam selamat pagi. Jadi serikat atau asosiasi ini sangat penting untuk bisa beroperasi dan bertahan di sektor industri. Jadi contoh, kalau Pak Sinaga jual kain di bagian siapi-api tidak masuk asosiasi, maka ketua asosiasi ini dikopnya semua barang. Akhirnya yang dibeli Pak Sinaga adalah barang-barang yang tidak layak. Jadi wajib masuk ke asosiasi itu supaya berguna, supaya maju usaha itu. Pak Rapa, Pak Tambunan, usaha sawit nggak masuk asosiasi, dikop semua, dikop toke semua. Maka PKS tidak menerima barang dari Pak Rapa. Kira-kira begitulah. Jadi asosiasi itu sangat penting. Salam selamat pagi. Nah, sangat pentingnya begini. Setiap orang yang tergabung dalam salah satu asosiasi tersebut, selain menjadi anggota tetap, diharuskan menyembah dewa dari asosiasi tersebut, termasuk melakukan ritual-ritual yang biasanya disertai perjinahan. Jadi setiap anggota yang masuk dalam asosiasi itu wajib mengikuti ritual itu. Apa contoh? Mabuk-mabuk wajib ikut. Ya wajib. Apalagi main judi wajib ikut.
berzina wajib ikut. Nah, inilah Nabi Isabel ini mengizinkan orang Kristen mengikuti ritual yang menjadi syarat dari asosiasi tersebut. Nabi Isabel ini, Nabiah ini mengatakan, nggak apa-apa Pak, ikut aja, nggak apa-apa, yang penting usahamu bagus. Nggak apa-apa Pak, ikut aja main judi, nanti kalau menang kasih perpuluhannya. Nggak apa-apa, ikut aja mabuk-mabuk. Nggak apa-apa, ikut aja berzina. Kan Nabiah, dia pengajar. Itulah dosa daripada Nabiah Isabel ini. Salam, yang mengerti sampai di sini katakan amin. Itulah yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, apa yang menjadi berkatnya? Mengajar adalah media yang memiliki pengaruh yang kuat. Yang setuju katakan amin. Seorang pengajar dapat mempengaruhi murid-muridnya melalui pengajaran yang benar dan sehat atau yang menyesatkan. Hal ini seharusnya mengingatkan kita akan besarnya tanggung jawab para pemimpin, terutama pemimpin rohani. Penting Pak. Apakah kita sudah siap ditegur ini Pak, kalau kita melakukan sebuah pelanggaran? Kadang-kadang takut kita menegur. Waktu lab group di rumah Pak Tambunan, Ibu Gembala berkata begini, izinnya Bapak Ibu, saya tegur anaknya karena saya sekolah minggu katanya. Saya pikir, kok mesti minta izin ya? Kenapa mesti minta izin menegur ya? Bukankah itu bagian daripada pemimpin? Bukankah menegur itu bagian daripada guru, betul atau tidak? Bayangkan anak kita kesekolahkan di sana, dia bandel di situ, lalu harus izin. Pak, izinnya kami rotan anak Bapak. Tapi apa yang terjadi pada saat ini? Jangan coba-coba merotan anak-anak di sekolah. Lapor polisi. Merokok anaknya, ditegur, lapor polisi. Selamat datang Gabriel, drummer terbaik. Bukan, salah saya. Oh iya, duduk Bang. Samping Ibu Gembala. Samping Ibu Gembala, satu, sini. Duduk di depan. Jangan sampai gucap, sini. Bulan Juni kita udah full band. Harus dibaptis kau lagi. Udah situ. Kalau dia janganlah. Oh, enggak apa-apa. Haleluya. Enggak apa-apa, Bang. Tuhan berkati Abang ya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Menang Bang? Ya. Itu gentleman. Itu harus diarat sering lah. Jangan dipukuli orang. Kenapa? Karena mencuri. Wah, jangan. Dipukuli aku Pak, kenapa? Di ring. Wah, mantap. Nanti dapat hadiah dari Pak Pendeta. Ya bagus itu Bang. Tapi gini, kalau mau jadi petinju, latihannya bukan game. Salah. Latihannya ya uppercut. Nunggui pasir, perlu harus muka ini harus ditumbuhi pasir itu supaya tahan dipukul. Ada orang mukul aja tahunya, nggak tahu dipukul. Dipukul sekali tumbang. Makanya saya kasar lagi 28 detik KO kan, mukul aja tahunya. Ya kalau mau petinju silakan. Tapi berlatih, jangan main game latihannya. Berlatih. Pak, aku mau sekolah lagi. Tidak perlu Pak kembali kalau sama masukkan ke apa? Nggak mesti di bagian siap api. Kalau memang bisa nanti ke apa? MMA. Jemaat bagian siap api, MMA ya kan. Mantap kita ya kan. Jangan dimarahi Pak ya. Jangan pasti aku sudut. Bagus itu Pak. Sedang mencari jati diri. Tapi kalau tadi dipukuli masuk polisi kenapa? Buka celana anak orang. Malu kita. Loh, udah di mana tadi? Dari mana Pak? Tiatira. Memang Tiatira tadi kan? Apa? Mengajar. Makanya harus bisa ditegur. Ini dengan kasih. Dengan kasih saya tegur saudara. Bapak-bapak, anak-anak saya tegur gini. Dengan kasih. Coba saya tutup mata saya. Saya mohon kepada kita, engkau para anak muda yang masih berpacaran, saya mohon, tolong kalau berfoto jangan seperti suami istri. Please. Kalaupun ada foto seperti itu, simpan. Simpan. Ini tidak sedang mengizinkan ya.
Tapi kalaupun engkau berfoto, simpan nanti. Kalau sudah engkau menikah 5-10 tahun, postinglah. Yang betul adalah ketika menikah, engkau harus berfoto dengan istrimu. Kalau sekarang, please. Foto profil di Facebook sendiri dulu, karena masih sendiri. Kau usah buat foto pacarmu, nggak usah. Dipaksa Pak, nggak usah, jangan mau. Aku masih sendiri kok. Kita ini apalagi pelayan. Ini harga diri gereja Pak. Jangan nanti, gereja itu bisanya. Udah terlalu dingin, udah terlalu lembek kita ini Pak. Saya mohon dengan segala kerendahan hati, besar kali tanggung jawab pemimpin itu Pak. Apa dikatakan Yakobus 3 ayat 1? Saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau jadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Lebih berat. Saya dikeluarkan dari gereja, dididik, bukan dikeluarkan, dididik dari gereja yang sangat mengerikan peraturannya. Berpacaran pun nggak boleh boncengan, harus ada namanya sapron, orang ketiga. Makanya sampai kadang-kadang putus ini jadi sapronnya yang jadi suami istri. Sampai begitu saudaraku. Berpacaran saya dengan ibu gembala, kami nggak bisa boncengan. Contoh, sapronnya Ibu Rapa. Saya harus boncengan dengan Ibu Rapa kalau kami mau makan bakso. Nggak bisa dengan Ibu. Begitulah ketatnya. Jangan karena banyak anugerah, terlalu anugerah kita. Jadi dengan segala kasih saya menegur kita. Semua kita. Engkau orang tua, tegurlah anakmu. Nasihatilah anakmu. Yang setuju katakan amin. Itulah Isabel ini. Nggak apa-apalah. Nggak apa-apa kau di sana, nggak apa-apa lah ikut kau mabuk, nggak apa-apa. Yang penting kau bisa masih jualan, nggak apa-apa lah ikut kau berzina, nggak apa-apa. Yang penting usahamu lancar. Supaya apa? Supaya banyak perpuluhan masuk ke gereja. Ini istri pendeta Isabel ini. Jadi teguran ini kepada istri pendeta, kepada pemimpin, bukan kepada jemaat. Kenapa? Karena pengajaran yang tidak tegas. Boleh ini, boleh itu, boleh itu. Salam, selamat pagi. Ajaran sesat ini mendapat peringatan yang keras dari Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan akan membalaskan kepada setiap orang hukuman setimpal perbuatannya. 21-23 dikatakan apa? Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Artinya dari perbuatan Isabel itu. Pak, Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Oh, yang kiri kanan katakan, Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Ya, mari kita berikan kesempatan untuk orang lain bertobat. Dalam Yehezkiel 33 ayat 1 dikatakan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Mari kita bertobat. Pak, Bu, mari kita bertobat. Mari kita bertobat. Di gereja kita ini ada banyak dosa yang kita ampuni. Secara pribadi saya katakan, saya ampuni. Kenapa bisa pendeta mengampuni dosa? Kenapa bisa gembala mengampuni dosa? Karena dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 22-23. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yang sudah menerima Roh Kudus katakan amin. Ketika ada Roh Kudus dalam dirimu, engkau bisa mengampuni dosa orang lain.
Maka dikatakan ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maka sampai ada orang yang keluar dari gereja kita. Kenapa? Karena dikatakan di gereja itu pendeta menutupi dosa. Bukan sedikit dosa kita ampuni di gereja ini. Kita berikan kesempatan untuk berubah. Kita muridkan. Kita berikan lagi kesempatan untuk melayani. Salam selamat pagi. Kalaupun kita diberikan kesempatan, mari kita berikan kesempatan untuk orang lain untuk bertobat. Siapa rupanya kita, Pak? Tuhan pun memberikan kesempatan. Tuhan pun tidak menginginkan kematian orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang fasik itu tahu firman, tetapi tidak melakukan firman itu. Kalau Tuhan pun mengizinkan pertobatan, kenapa kita tidak mengizinkan? Mari kita izinkan pertobatan kepada sesama kita. Yang setuju sampai di sini katakan amin. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Goyang kiri kanan, hidup ini adalah kesempatan. Iya. Kesempatan untuk berbuah, kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk melakukan firman. Katakan amin. Haleluya. Tapi dikatakan di sana ayat 21 tadi, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat. Perempuan itu, Izebel itu. Jadi orang yang tidak mau bertobat adalah Izebel. Aku melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu sebabnya apapun sekarang kesalahan dan dosa kita, mari kita sama-sama bertobat. Katakan amin. Haleluya. Ayat 24. Coba Ibu Gembala baca dulu ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu. Artinya apa? Di Tiatira itu pun adanya jemaat yang tidak mau mengikuti ajaran itu. Lalu apa? Dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Salam selamat pagi. Jadi Nabiah Izebel ini memutarbalikkan fakta dengan mengatakan apa? Bahwa orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh ingin mengalahkan setan harus mengenal perbuatan setan itu. Itulah yang dikatakan Izebel. Kalau kau mau menginjili pecandu narkoba, maka kau harus juga jadi pecandu narkoba dulu. Itulah ajaran Izebel. Ngapain? Diputarbalikkannya fakta. Kalau kau mau menyelamatkan perempuan panggilan, kau harus jadi perempuan panggilan dulu. Itulah ajarannya. Makanya nggak perlu, oh kita mau menyelamatkan orang yang pecandu tuak, terikat tuak, aku harus minum tuak dulu, sama-sama kita mabuk. Oh, lalu nyanyilah kita nyanyi rohani, Merlojo ngau oh Tuhan. Ada pernah dikira tuak, saudara dengar itu? Itu pelecehan. Adalah ibu. Belum pernah, berarti di samping rumah ibu. Enggak pernah, tapi sering Pak. Lagi minum tuak. Mohon maaf ya. Tuhau pinar sila. Saya bukan anti adat, tetapi kalau ada di adat itu udah minum tuak mereka di sana. Tolong oh Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Apa di situ? Nggak ada itu. Udah ada lagu khusus untuk pesta paradatan. Itu aja dibuat. Itu pelecehan loh. Salam selamat pagi. Iya, itulah yang terjadi. Kalau kita mau mematahkan roh-roh jahat, roh-roh pekong, maka kita akan selidiki ke dalam. Pura-pura berdoa kita dalam nama Yesus.
Apa yang ada di sini? Apa yang ada di sini? Gini-gini pula kita. Aku lihat Tuhan di sana. Ngapain? Gak usah selidiki. Tengking aja dari luar. Allah itu roh. Salam. Apa lagi menyelidiki dosa orang? Mari kita selidiki dulu dosa Pak Saragi dulu. Bapak naik kereta, pinjam kereta lain. Misalnya. Ya saya pinjam kereta. Apa kata lagu? Selidiki aku, lihat hatiku. Yang mau bertuak sama-sama nyanyi. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Jangan suka menyelidiki orang lain. Selidiki diri sendiri. Apa yang dilakukan? Alkitab tidak ada memerintahkan kita untuk menyelidiki dosa orang. Apa yang Alkitab katakan? Dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5 dikatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Lalu dikatakan ayat 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini kasih, Pak. Ada satu, tidak tahu apakah ini kisah nyata, tapi ini pengakuan dari orang itu kepada orang lain dan saya dengar dari orang lain. Adalah di dalam sebuah gereja. Lalu adalah sepasang suami istri yang bercerai atau pisah ranjang. Adalah pelayan di sebuah gereja itu mengaku bahwa dia telah menyelidiki sampai ke rumah mertuanya. Coba bayangkan. Ngapain? Ngapain? Untuk apa diselidiki? Kalaulah itu betul, untuk apa? Kalaulah itu tidak betul, kan lebih parah lagi. Apa dikatakan dalam Keluaran, dalam kitab Keluaran, dalam bahasa Ibrania, unak ko olo maketidakon hatana sututu. Jangan mengucapkan saksi dusta. Kalau nggak benar dia pergi, kan lebih parah lagi berbohong, mengucapkan saksi dusta. Dan biasanya orang seperti itu lebih banyak dosanya. Biasanya dosa yang diselidiki cuma segini, kebaikan yang diselidiki itu segini. Tapi dosa yang diselidiki kebaikannya segini, dosanya segini. Biasanya begitu. Diselidiki dosa orang yang segini, padahal kebaikan orang itu segini, tapi dia kebaikannya cuma segini, dosanya segini. Jangan selidiki, Pak. Selidiki dirimu. Amin. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Katakan amin. Apakah kita lebih sering menghabiskan waktu kita untuk merenungkan atau menyelidiki kesalahan orang lain, atau kita lebih merenungkan kuasa dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Maka saya mengajak sama saudara, selidikilah kebaikan Tuhan, kecaplah kebaikan Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan, renungkan kebaikan Tuhan, renungkan pertolongan Tuhan, bahwa aku pun orang berdosa diselamatkan, dosaku dihapuskan. Salam selamat pagi. Jangan kita sibuk menyelidiki orang lain, menyelidiki pekerjaan setan. Gak perlu kita selidiki, Pak. Maka saya mengajak sama saudara, mari kita renungkan firman Tuhan, renungkan kebaikan Tuhan. Amin, saudaraku. Ayat 25 apa dikatakan ayat 25?
Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Ayat 25 ini akan kita sambung di ibadah live group. Yang diberkati sampai hari ini katakan amin.